Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Guru Puji dalam pembelajaran daring mata pelajaran tematik pada hari Rabu tanggal 15 September tahun 2021. Ananda yang soleh dan soleha, pada hari ini kita akan memasuki pembelajaran pada subtema yang kedua, pada tema kedua di halaman 101. Silakan Ananda membuka bukunya. Jika kemarin Ananda sudah mengerjakan tematik juga, namun hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran dengan judul menuliskan kembali informasi dari suatu teks menggunakan kalimat efektif. Silakan Ananda membuka bukunya di halaman 101. Ananda yang soleh dan soleha, pada pembelajaran kita di halaman 101, kita akan mengenal bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki susunan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan PUEBI atau singkatan dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Sehingga nanti dalam suatu kalimat kita akan mengenal ada istilah subjek, predikat, objek, dan keterangan, atau biasa kita jawab dengan SPOK. Ananda sudah siap untuk belajar? Alhamdulillah. Silakan persiapkan dulu bukunya, buku tulisnya, dan juga alat tulis, dan juga jangan lupa yaitu berdoa sebelum belajar. Mari kita belajar dengan semangat. Efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki susunan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kalimat efektif memiliki susunan yang berurutan loh Ananda, yaitu S. Subjek, B. Predikat, O. Objek, dan K. Keterangan. Harus kalian ingat ya Ananda, atau bisa kita sebut SPOK. SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Untuk subjek adalah orang yang melakukan pekerjaan tertentu dalam kalimat. Tidak hanya orang, subjek dapat berupa kata benda, hewan, dan juga tumbuhan. Kemudian selanjutnya yaitu P, predikat. Predikat adalah tindakan yang dilakukan oleh subjek dalam sebuah kalimat. Berikutnya adalah objek. Objek adalah sesuatu yang berdasarkan pada aktivitas subjek. Kemudian K, keterangan. Penjelasan di mana, kapan, dan bagaimana suatu peristiwa terjadi dalam sebuah kalimat. Silahkan Ananda melihat contoh berikut ini ya. Ada suatu kalimat yang tertulis, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Siapakah pelaku dari peristiwa ini? Ya, tepat sekali, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai subjek atau orang. Dan memproklamasikan sebagai predikat atau tindakan yang dilakukan oleh subjek. Jadi predikat adalah tindakan. Kemudian kemerdekaan Indonesia sebagai objek atau aktivitas yang dilakukan oleh subjek. Berikutnya, kata di Jakarta merupakan suatu keterangan, yaitu keterangan tempat. Apakah Anda sudah paham? Mari kita coba pada kalimat berikut ini. TKR atau Tentara Keamanan Rakyat dan rakyat melancarkan serangan ke markas sekutu. Mari kita cari mana yang termasuk subjek, predikat, objek, dan juga keterangan. Nah, tepat sekali ya Ananda, kita bisa lihat bahwa yang sebagai subjek adalah TKR atau Tentara Keamanan Rakyat. Kemudian yang menjadi predikat atau tindakannya adalah melancarkan. Kemudian objek adalah aktivitas dari subjek tersebut. Kemudian ke markas sekutu adalah keterangan tempat. Selanjutnya kita masuk ke dalam peta pikiran. Sudah pernah kita bahas juga ya Nanda. Peta pikiran dapat membuatmu lebih mudah mengingat informasi penting dari suatu teks yang telah kamu baca. Saat membuat peta pikiran sebaiknya menggunakan kalimat efektif, yaitu kalimat yang mengandung SPOK tadi ya.
Ini adalah peta pikiran yang bisa kita buat seperti yang sudah pernah kalian lakukan juga Nanda. Ada judul teksnya, kemudian informasi dari paragraf 1, 2, 3, dan 4. Dan kalian harus mengingat kembali bahwa peta kepikiran adalah cara kita untuk menyajikan informasi penting dalam bentuk diagram dan sebagainya. Peta pikiran dapat membantu kita untuk lebih memahami dan mengingat informasi dari teks yang telah kita baca. Dalam hal ini, kita akan membaca teks-teks yang berkaitan dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, Ananda, berikut ini adalah langkah-langkah untuk membuat peta pikiran dari teks sejarah. Yang pertama, baca teks dengan cermat. Buatlah kerangka peta pikiran menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian, tuliskan informasi dari setiap bagian teks berdasarkan kerangka peta pikiran yang sudah kamu buat. Nah, Ananda, peta diagram atau peta pikiran bisa dibuat dalam bentuk diagram. Kemudian kita bisa menyajikan informasi penting yang telah kamu temukan dari sebuah teks dalam bentuk diagram yang sesuai. Bagaimana? Apakah Ananda sudah paham tentang pembelajaran hari ini? Baiklah Ananda yang soleh dan solehah, pada halaman 101 dan 102 di sana ada soal yang diminta untuk membaca sebuah teks dulu secara seksama untuk melihat pemahaman kalian mengenai kalimat efektif yang berkaitan dengan SPOK ini. Karena di sana ada 3 paragraf, maka kalian diminta untuk menemukan 3 informasi penting yang terdapat dalam teks tersebut dengan menggunakan kalimat efektif, yaitu kalian harus menganalisis mana yang termasuk subjek, predikat, objek, dan keterangan. Tulislah di secari kertas dan kalian menuliskan dari satu paragraf hanya 1 kalimat efektif. Jadi nanti yang dikumpul adalah 3 kalimat efektif yang sudah ada keterangan SPOK-nya dari paragraf tersebut. Masing-masing 1 ya Nanda ya. Jadi paragraf 1 ada 1 kalimat efektif, kalimat efektif yang kedua ada dari paragraf yang kedua, kemudian paragraf 3 ada 1 kalimat efektif lagi. Terima kasih Ananda, jika ada pertanyaan boleh nanti diajukan di WA Group. Lalu bagaimana Bu Guru jika yang didapatkan itu adalah kalimat efektif yang hanya SPO atau subjek, predikat, objek tanpa keterangan? Maka tidak apa-apa, masukkan saja itu sebagai informasi yang kalian dapatkan. Ingat kembali Nanda ya, apa maksud dari subjek, apa maksud dari predikat, apa arti dari objek dan keterangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.